Begitu juga dengan karya-karya Chiska Doppert yang satu ini. Masih tetap terasa film dengan nuansa tahun 2000-annya, layaknya sutradara bebal yang tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Begitu juga dengan materi cerita yang diusung. Salam sinema sahabat sinemalogi. Pulung Gantung Pati Ngendat adalah film horor yang disutradarai Chiska Doppert. Film ini dibintangi Andrew Barrett, Nadia Bulan Sofia, Annisa Aurelia Kaila, Michael Russell, Egy Fedli, Adelia Rasya, Indra Pacik, dan lain-lain. Mendapat berita bahwa sang ayah meninggal di Desa Kidul, Rian yang diperankan Andrew Barrett ingin melayat namun dilarang oleh Marlina ibunya. Bersama Alana diperankan Nadia Bulan Sofia dan teman-temannya, Rian tetap pergi untuk melayat bapaknya. Tetapi sesampainya di sana, mereka menyadari bahwa desa tersebut berada dalam kutukan Pulung Gantung. Mereka yang terkena kutukan akan dikendalikan untuk bunuh diri dengan cara menggantung diri. Ketika hendak keluar dari desa, Alana kekasih Rian malah kerasukan pulung gantung. Rian dan teman-temannya pun berusaha keras menyelamatkan Alana dari kuasa pulung gantung. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Saya masih gagal paham dengan visi misi Chiska Doppert dalam film ini. Selain genre horor, Pulung Gantung dijejali kaidah-kaidah religi yang membuat film ini menjadi sesuatu yang valid bahwa pulung gantung itu ada dan bisa disingkirkan dengan ajaran yang kita imani. Meski pada eksekusinya, film ini menjadi aneh dan absurd, sangat-sangat membagongkan. Pulung Gantung bukanlah film horor yang dibikin dengan budget spektakuler ala-ala produksi Rocky Soraya. Jadi jangan berharap ada adegan-adegan bombastis. Semua adegan di film ini menggunakan setting biasa saja. Paling yang membuat film luar biasa tentu saja adegan-adegan kendat yang menghiasi sepanjang film. Saya yakin banget film ini bisa masuk muri dengan kategori film yang banyak menampilkan adegan gantung diri terbanyak. Sekilas memang tampak biasa, namun bagi penonton yang merupakan penyintas dan memiliki pengalaman buruk terkait kendat, film ini melupakan satu hal, yaitu trigger warning buat penonton tertentu. Karena nggak semua orang bisa menonton adegan gantung diri dengan leluasa. Pulung Gantung seperti sebuah jajanan lawas kembang goyang yang sebenarnya sudah tergeser oleh jajanan modern, tapi masih tetap ada dan diproduksi apabila ada hajatan atau acara-acara yang berhubungan dengan nuansa masa lalu. Begitu juga dengan karya-karya Chiska Doppert yang satu ini. Masih tetap terasa film dengan nuansa tahun 2000-annya, layaknya sutradara bebal yang tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Begitu juga dengan materi cerita yang diusung. Bukti ketempletannya adalah perjalanan dari kota, dapat info kalau ada sesuatu hal di sebuah kampung atau desa yang berhubungan dengan kerabat. Yang mau nggak mau, si tokoh utama harus segera berangkat, yang ternyata sesampainya di lokasi tujuan, masalah semakin nyata dan berhubungan hidup dan matinya seseorang. Ada yang harus ditolong, perlawanan, dan menang. Tokoh utama kembali pulang, tapi ternyata tetap aja ada pelintiran cerita yang dipaksakan. Gitu terus kerangka sinopsisnya. Dan yang paling spekta tentu saja penulis film ini, yaitu Eri Sofit, sang mastermind film-film Nayato and Friends. Dari isi kepala beliau muncul aneka judul horor sedemikian rupa. 12 AM, Missing, Gotcha, Hantu Jeruk Purut, Hantu Ambulans, Kereta Hantu Manggarai, Hantu Perawan Jeruk Purut, Hantu Jamu Gendong, Pocong Jalan Blora, Pocong Esot,
Tiga Pocong Idiot, dan lain-lain. Terus dia menulis Pulung Gantung. Kita sebagai saksi hidup dari kiprah sepak terjang mereka hanya bisa berbuat apa? Mereka terlalu asik dengan dunianya. Nggak ada yang bisa dijual di film ini selain nama Chiska Doppert itu sendiri. Filmnya yang masih berbau-bau film 2000-an, gaya penceritaannya yang ringan dan dangkal, membuat film ini sangat nggak kelihatan sekali bobotnya. Konfliknya sangat receh dan kesannya mengada-ada, mengadi-ngadi. Dari segi akting pun saya nggak bisa berharap banyak, beberapa terlihat meyakinkan, tapi nggak sedikit yang terlihat kaku dan kurang kuat emosinya. Mungkin masih baru atau kualitas aktingnya hanya sampai di situ. Terkecuali Egy Fedli, walau dapat skrip payah, tapi masih punya kemampuan memaksimalkan peran yang dia mainkan. Sisanya ya begitu, terlalu apa adanya. Belum lagi akting si karakter Alana yang bikin saya emosi jiwa. Enggak sih. Bukan Alana aja sih sebenarnya, hampir semuanya. Pokoknya nggak ada yang bikin saya terkesima. Saya malah kasihan dengan karakter Ben yang justru di film ini sedikit menghibur bagi saya. Selain dia kedapatan bagian naskah yang tolol, hampir di setiap adegan dia, seisi bioskop pasti ketawa. Apalagi saat spontan nyebut meteor. Semoga karir aktingnya bisa menjadi lebih baik. Juga buat semuanya, asal tetap mengasah kemampuannya. Kalau kamu bertanya soal jump scare, film ini dari awal sudah dibanjiri jump scare dengan ragam sound yang bikin kuping panas. Jarang-jarang ada yang efektif, hampir semua jump scare-nya kayak nyampah dan cuman fungsi buat nambah-nambahin durasi. Jadi, secara sound, musik, dan segala perbunyian, film ini masih terlalu cari aman dengan menjual sound-sound genjrengnya buat bahan kaget-kagetan. Namun kesurupan di film ini sangat tidak manusiawi. Bayangkan kau kesurupan, tapi kau harus dipenjara pakai bambu kuning di bawah terik matahari dari pagi sampai maghrib. Juga kayaknya nggak dikasih makan dan minum. Ya sudahlah ya, pokoknya absurd nggak jelas banget. Film ini terlalu simpel untuk sebuah production design yang seharusnya bisa lebih kece. Bahkan untuk sekelas wardrobe-nya saja, malah value-nya kayak lagi bikin FTV. Sedih sih. Pada akhirnya Pulung Gantung Pati Ngendat di semua elemen digarap dengan ya begitulah, mendekati apa adanya. Seandainya pengolahan ceritanya dibikin lebih kekinian dan mendekati logis, konflik yang lebih real, lebih kompleks dan lebih masuk akal, Pulung Gantung akan lebih enak untuk dinikmati. Demikianlah video reaksi dari film Pulung Gantung Pati Ngendat yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.